Itu Sahroni sudah dengan terus terang mengatakan kalau tidak mungkin tidak pakai duit, harus pakai duit. Money politik, dia juga pelakunya. Lalu orang mengatakan hebat, Sahroni berani buka-bukaan, tidak munafik. Loh, ini bukan persoalan munafik atau tidak, bro. Di depan ketua Bawaslu dia ngomong demikian. Kalau dia ngomong demikian, ya harusnya dia dijerat dengan tindak pidana money politics. Ini ketua Bawaslu-nya cengar-cengir aja. Jadi sahabat era sekalian, jelas-jelas itu adalah tindak pidana. Kok diam aja? Ya. Jadi kalau misalnya Sahroni mengatakan dia pakai duit, ya tindak. Dan ini biar memberikan pembelajaran, harusnya ya lawan dia permasalahkan di Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat semuanya ya. Saya tidak mengangkat berita tetapi mengangkat satu sekuen dari acara ILC, Indonesia Lawyers Club, untuk mengetes sejauh mana sesungguhnya sense kita terhadap pelanggaran atau kecurangan dalam pemilu tersebut. Itu Sahroni sudah dengan terus terang mengatakan kalau tidak mungkin tidak pakai duit, harus pakai duit. Money politik, dia juga pelakunya. Lalu orang mengatakan hebat, Sahroni berani buka-bukaan, tidak munafik. Loh, ini bukan persoalan munafik atau tidak, bro. Di depan ketua Bawaslu dia ngomong demikian. Kalau dia ngomong demikian, ya harusnya dia dijerat dengan tindak pidana money politics. Ini ketua Bawaslu-nya cengar-cengir aja. Seperti tidak ada sense of urgency atau sense of crisisnya. Ada orang yang bilang kalau dia melakukan money politics, dia cengar-cengir doang. Padahal undang-undang mengatakan secara jelas dan tegas ya, bahwa pelaku money politics itu bisa dihukum. Nah, perkara kemudian banyak yang melakukan money politics tidak berarti kemudian dimaafkan, ya kan? Saya tidak bicara mengenai perorangannya, tapi saya bicara tentang sebuah fenomena. Itulah sebabnya ketika misalnya kita sengketa Pilpres ke MK, orang pakai hitung-hitungan. Kan jaraknya kan jauh, 24 sama 58. Jaraknya kan 34%, berapa puluh juta. Kalau dikabulkan sekian kan paling sekian. Lah itu kan kalau hitung-hitungan. Tapi kalau yang kita bela itu adalah pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang konstitusional, nggak begitu cara mikirnya. Siapa yang curang, diskualifikasi. Siapa yang curang, tindak. Kan begitu. Sehingga yang terpilih betul-betul orang yang menghargai hukum, menghargai undang-undang. Tapi kalau undang-undang cuma ditaruh di sini begitu saja, wah gawat. Nih saya bacakan ya, biar sama-sama kita baca. Bagian kelima, sanksi atas pelanggaran larangan kampanye. Ya, ini money politik. Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya dan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih pasangan calon tertentu, memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan atau memilih calon anggota DPD tertentu
dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jadi ini tindak pidana. Ada sanksi pidananya. Sanksi pidananya di mana? Kita bisa baca di pasal berikutnya ya. Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 2017 bagian sanksi pidana. Jadi kalau kita bilang bagian sanksi pidana, maka itu menjadi ketentuan pidana pemilu, maka itu menjadi tindak pidana pemilu. Baca di pasal 523. Ya. Setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf J. Itu 280 huruf J itu larangan ya, larangan memberikan larangan money politik ya, ada juga di situ. Jadi selain pasal 284 ada juga pasal 280J mengenai larangan, yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu ya. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta ya. 24 juta. Oke. Kecil sekali dendanya. Setiap pelaksana, peserta, petugas dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat 2 ya, pada masa tenang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta. Jadi meningkat dari 2 tahun ke 4 tahun kalau pemberiannya di masa tenang. Kemudian setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilu untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Ini yang medium ya. Jadi 24, 36, 48 pada hari pemungutan suara. Yang paling berat adalah pada minggu tenang atau pekan tenang ya. Nah, jadi sahabat daerah sekalian, jelas-jelas itu adalah tindak pidana. Kok diam aja? Ya. Jadi kalau misalnya Sahroni mengatakan dia pakai duit, ya tindak. Dan ini biar memberikan pembelajaran, harusnya ya lawan dia permasalahkan di Mahkamah Konstitusi. Minta Mahkamah Konstitusi membatalkan kursi Partai Nasdem karena diperoleh dengan cara money politics. Kan saya bicara orang hukum, bagaimana kita menegakkan hukum kan tanpa kepentingan apapun, tanpa mempertimbangkan bahwa Nasdem pendukung 01. Tapi saya bicara apa adanya dari sisi hukum, kan harusnya begitu. Lalu yang lain juga begitu, yang lain juga minta agar kursinya dibatalkan karena melakukan money politics. Kan begitu caranya agar pemilu kita makin lama makin bersih. Tapi kalau MK-nya Sontoloyo ya sudah. MK-nya Sontoloyo itu adalah dia sama seperti Bawaslu, melihat money politics senyum-senyum aja, biasa. Parah. Apalagi kemudian MK pakai doktrin begini. Walaupun terbukti ada politik uang, money politics kepada peserta kampanye, kepada pemilih, tapi tidak bisa dibuktikan itu menguntungkan pasangan calon atau menambah suara. Sontoloyo kalau begitu caranya. Memang tidak pernah bisa kita buktikan apakah money politics itu akan membuat ya dia terpilih atau tidak. Suaranya banyak atau tidak. Enggak penting itu. Yang paling penting adalah bahwa money politics itu adalah tindakan yang dilarang. Yang kalau dilakukan itu merupakan tindak pidana pemilu. Dilakukan pada saat kampanye. Ancamannya 2 tahun, dendanya 24 juta. Dilakukan maksimal ya, dilakukan pada minggu tenang. Ancamannya 4 tahun ya. Dendanya 48 juta. Dilakukan pada hari pemungutan suara, ancamannya 3 tahun, dendanya 36 juta maksimal. Dan itu tindak pidana. Jadi kalau tindak pidana, seorang pelaku pidana pakai logika dong. Pantaskah dia kemudian duduk di kursi anggota DPR dan DPRD? Kan gak masuk akal.
cara berpikir kita. Kalau begitu ngapain kita bikin pasal-pasal pidana? Pidana itu artinya kejahatan, minimal pelanggaran. Seorang yang melanggar ya tidak pantas untuk duduk di singgasana walaupun pakai permisif. Permisifnya adalah kalau nggak pakai duit, nggak bisa. Pakai duit aja belum tentu menang. Loh, bukan soal masyarakat idealis atau tidak. Apakah Anda ingin menegakkan hukum atau tidak? Dan hukum itu harusnya matanya buta, matanya tidak melihat. Main tebas saja tanpa harus melihat siapa yang ditebas. Pokoknya kalau Anda melanggar hukum, Anda dihukum. Kan begitu caranya. Jadi saya tidak bicara khusus kepada Sahroni, tapi saya hanya melihat Sahroni ini sebuah fenomena. Ketika orang bilang kalau dia melakukan money politics, orang itu tidak merasa bahwa melakukan tindak pidana. Biasa aja. Yang lain juga begitu. Lama-lama Tuhan pun dia tidak takut. Padahal kita bilang antara yang menyuap dan yang disuap itu sama-sama masuk neraka. Kan begitu. Tidak berdosa kata ulama. Tapi langsung masuk neraka. Saking saking tidak bolehnya menyuap itu. Makanya kalau saya ditanyakan misalnya, kok nggak mau ikut pemilu dan lain sebagainya. Saya nggak mau nyuap, itu masalahnya. Sebagai lawyer aja saya nggak pernah nyuap hakim. Tidak pernah memberikan apapun kepada hakim. Bayangkan. Coba tanyakan kepada lawyer, advokat. Pernah nggak dia kasih sogokan sama hakim misalnya? Atau berapa orang, ada 10 advokat tanya yang tidak pernah nyogok hakim berapa orang? Kan itu soalnya. Makanya saya hanya mau beracara di Mahkamah Konstitusi saja, tidak di tempat lain. Jadi kita tidak boleh permisif terhadap perbuatan-perbuatan yang salah. Hanya karena kita inginkan jabatan, inginkan kedudukan dan lain sebagainya. Sehingga menghalalkan segala cara. Dan kita membiarkan itu, membolehkan itu. Lalu kita mengatakan orang tersebut tidak munafik mau buka-buka. No. Justru kita berterima kasih pada Sahroni yang mengungkapkan fenomena itu. Tapi rasa terima kasih kita kan tidak berarti kemudian membuat dia tidak diproses. Harusnya diproses. Kan itu sebuah mesti. Dan dia nggak boleh marah karena dia tahu betul. Pasal 523 Undang-Undang 7 2017 mengatakan pelaku money politics itu kena tindak pidana. Nanti ketika gak kumdu orang akan bilang wah tidak cukup bukti dan lain sebagainya. Dia ngaku sendiri gimana? Ya, pengakuan dia sendiri itu merupakan alat bukti yang kuat. Orang dia ngaku kok. Kalau dia tidak ngaku berarti dia menyebarkan berita bohong dong. Secara sengaja. Nah kalau ini baru klasifikasinya sengaja. Dia tidak melakukan money politik, dia bilang money politik kan jadi berarti dia tahu berita yang sesungguhnya. Tapi kalau dia memang melakukan ya tindak pidana kan jadi maju kena mundur kena kan. Begitu ya. Sobat era sekalian, mudah-mudahan ini memberikan pelajaran bagi kita ya. Ini ketua Bawaslu-nya cengar-cengir aja tidak dia tindak lanjuti pengakuan seperti itu. Padahal pengakuan seperti itu berbahaya sesungguhnya ya. Didengarkan di depan Bawaslu tapi kemudian tidak ditindak ya. Lalu siapa yang akan menindak pelaku money politics itu kalau seandainya pengakuan di depan ketua Bawaslu saja didiamkan saja. Ya. Oke. Refli Harun, tolong buka siapa pengkhianat di tim hukum Amin, kata saya Didu. Kenapa tim Amin tidak melaporkan dan lengkapi persyaratan untuk laporan di Bawaslu sehingga dapat diproses? Tim hukum dikritik keras Dr. Taufik. Oke, I don't know exactly ya. Saya tim hukum tetapi tidak punya akses untuk aktif ya. Yang paling aktif ya Ari Yusuf Amir ya. Kalau saya kan sama yang lainnya penasehat. Penasehat itu ya nasihatin saja ya, tapi tidak eksekutif sehari-hari. Saya tidak tahu dan mudah-mudahan tidak ada pengkhianatan ya. Semuanya itu soal strategi saja yang barangkali antara satu kepala dan kepala lainnya beda-beda. Ya. Kalau saya misalnya mau komplain, ya ada yang ingin saya komplain. Tapi kan tidak elok kalau saya komplain misalnya. Tapi biarlah itu menjadi catatan pribadi saya. Karena saya mengatakan ya, kalau saya menginginkan sesuatu dan sesuatu itu tidak dipenuhi, maka lebih baik saya mundur. Kan begitu. Daripada maju tetapi keinginan
tidak terpenuhi. Tetapi jangan bikin gaduh kan begitu. Jangan bikin gaduh, tetap dukung walaupun dari luar misalnya begitu. Saya sudah katakan itu berkali-kali. Hai mereka yang mau curang, curanglah sebanyak-banyaknya. Karena kalau curangnya banyak susah nanti mencari selisih angkanya. Itu namanya konyol. Saya ingat ke Coki Anwar ya. Selamat malam orang-orang lemah ya. Yang kalau datang ke MK minta batalin hasil pemilu. Kalau saya no ya. Kalau saya minta Tuhan kasih kiamat. Itu konyol ya. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan semua ini ada pembelajarannya, ada hikmahnya, tetapi ada perubahannya. Kalau sekadar hikmah belajar terus tapi tidak pernah berubah, akan konyol jadinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Yeah.